Bab 14 Mata Jahat Harimau Putih Dai Mubai. Titik, 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 titik. Tang San tersenyum sedikit, berkata, saya menyebutnya anak panah lengan, itu juga dikenal sebagai panah lengan diam. Itu hanya membutuhkan menggunakan sakelar dan 3 anak panah di dalamnya akan menembak sesuai dengan kendali Anda. Itu bisa menembakkan 1, dan juga bisa menembak ketiganya sekaligus. Karena kebisingan peluncurannya sangat kecil, tidak mudah untuk dideteksi lawan, oleh karena itu, ketika menghadapi musuh yang setara dengan Anda, dapat menghasilkan efek yang sangat baik. Xiao Wu heran berkata, sebelum ketika kami bertukar petunjuk, kenapa saya tidak melihat Anda menggunakan hal semacam ini? Tang San tersenyum tenang, berkata, Blockhead, kami adalah sesama siswa, dan juga teman. Bagaimana saya bisa menggunakan senjata mematikan semacam ini? Masih ingat waktu itu saya menggunakan batu untuk memukul Anda. Anda pikir, itu hanya kebetulan. Lihat, di sana ada nyamuk. Xiao Wu mengikuti arah jari Tang San, 3 meter jauhnya, tentu saja nyamuk yang berdengung terbang, dan itu bisa dengan susah payah dilihat dengan bantuan cahaya bulan. Jika saya bilang saya bisa memukul sayap kirinya, dan tidak membunuhnya, apa yang akan Anda katakan? Xiao Wu menatapnya sambil berkata, apakah kamu bercanda? Cahaya ungu melintas di mata Tang San, tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, bayangan samar lewat dengan lembut, dan nyamuk itu menghilang di udara tipis. Menarik tangan Xiao Wu, Tang San berkata, ikuti aku. Menariknya untuk berjalan dalam jarak pendek untuk berhenti di depan sebuah pohon besar, tidak membutuhkan jari Tang San, Xiao Wu juga dapat dengan jelas melihat, di batang pohon itu ada jarum baja sepanjang 3 cun, berkilauan di bawah penerangan cahaya bintang. Dipaku oleh jarum ke pohon, sesuatu tampaknya berjuang dengan semua usahanya. Xiao Wu menundukkan kepalanya untuk melihat dengan hati-hati, dan mau tidak mau membuat suara tercekik. Di bawah jarum itu dipaku nyamuk yang sama, jarum baja menusuk sayap kiri nyamuk, menjahitnya dengan kuat ke pohon, dan dengan meronta-ronta nyamuk itu, jelas tanpa membahayakan nyawanya. Ho, bagaimana kamu melakukan ini? Xiao Wu terengah-engah dengan takjub melihat ke arah Tang San. Jika bukan karena dia selama ini bersama dengan Tang San, dia bahkan akan mengira ini sudah dipersiapkan sebelumnya. Tang San mengeluarkan jarum baja, ketika dia kembali membuka tangannya, jarum baja sudah menghilang. Ini rahasia saya menyebutnya senjata tersembunyi, bahkan ayah tidak tahu. Saya hanya ingin memberitahu Anda, saya punya kekuatan untuk melindungi adik perempuanku sendiri. Mengenai hal-hal baru, Xiao Wu selalu sangat tertarik. Dengan penuh semangat menjabat tangan Tang San dan berkata, kakak yang baik, tidak bisakah kamu mengajariku itu? Tang San berkata dengan senyum masam, dengan kecenderungan kekerasan Anda, jika Anda juga mempelajari senjata tersembunyi, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan menderita bencana. Dan juga budidaya senjata tersembunyi bukanlah masalah semalam. Panah lengan yang saya berikan kepada Anda juga merupakan semacam senjata tersembunyi, jadi pahami dulu menggunakannya dengan baik. Ingin mempelajari senjata tersembunyi Sekte Tang tentu tidak mudah, pertama-tama seseorang harus memiliki keterampilan surga misterius sebagai fondasi, dan kekuatan roh Xiao Wu sudah tidak lemah, mengolah keterampilan surga misterius lagi jelas tidak mungkin. Tang San sudah diam-diam memutuskan, setelah itu dia akan membuat beberapa jenis peralatan senjata tersembunyi untuk tubuhnya. Ini juga harus dianggap cukup. Tang San secara pribadi mengenakan panah lengan di lengan kiri Xiao Wu, menyesuaikan ukuran panah lengan dengan benar-benar pas dengan pergelangan tangan Xiao Wu. Setelah itu dia menjelaskan setelah detail metode penggunaan panah lengan diam kepada Xiao Wu, membiarkan dia mencobanya beberapa kali. Xiao Wu praktis langsung jatuh cinta dengan harta ini. Saat Xiao Wu pergi ke satu sisi untuk mencoba menembakkan anak panah lengan baju, Tang San perlahan mengangkat kepalanya, memperhatikan bintang-bintang di atas, berkata pada dirinya sendiri, ayah, apakah kamu benar-benar takut aku tidak akan bisa menjadi kuat di sisimu? Tenang, saya akan bekerja keras di kultivasi, menjadi pria sejati. Tak terelakkan suatu hari, saya akan menjadi kebanggaan Anda. Sekte Tang, aku sudah meninggalkanmu selama 6 tahun, tapi aku akan selalu menjadi orang Sekte Tang. Di benua Douluo ini, aku pasti akan membawa segalanya Sekte Tang ke tingkat yang baru. Sepasang tangan seperti batu giok putih yang bersinar tiba-tiba terlempar, cahaya seperti benang keperakan yang tak terhitung jumlahnya menjulang, dan di mata Tang San sudah ada cahaya ungu. 5 tahun kemudian, Kerajaan Balak,
Terletak di selatan kerajaan Surga Dou, berbatasan dengan Provinsi Fasinuo. Berbicara tentang kerajaan ini, wilayah sebenarnya hanya 4/3 dari Provinsi Fasinuo, bawahan kerajaan Surga Dou. Di dalam perbatasan Heaven Dou Empire itu adalah salah satu dari 4 kerajaan besar. Raja Balak, Kundela, adalah sepupu Aokula dari Raja Dou Empire saat ini. Kerajaan Balak Selatan berbatasan langsung dengan kerajaan Star Luo, akibatnya, di antara 4 kerajaan-kerajaan Surga Dou, kekuatan militer kerajaan Balak adalah yang paling kuat, dan bisa juga dikatakan sebagai pintu gerbang ke kerajaan Surga Dou. Heaven Dou Empire awalnya memiliki 10 provinsi yang kemudian dibagi di antara 4 kerajaan besar yang membentuk 6 kekuatan. Kekaisaran itu sendiri secara langsung mengendalikan 5 provinsi, 4 kerajaan besar masing-masing mengendalikan 1, dan masih ada 1 kadipaten kedua setelah kerajaan, menempati yang terkecil, provinsi di sisi timur kekaisaran. Di permukaan, 4 kerajaan besar dan 1 kadipaten semuanya harus tunduk pada aturan Heaven Dou Empire, tetapi sebenarnya, 5 negara bagian ini sudah lama menjadi negara dalam suatu negara, selain upeti yang diperlukan, mereka semua sepenuhnya independen. Jika bukan karena keluarga Kekaisaran Surga Dou yang mengendalikan sejumlah besar pasukan, mungkin perang saudara sudah lama terjadi. Star Luo Empire juga memiliki keadaan yang serupa, akibatnya, sementara kedua kekaisaran terlihat sebagai kekuatan yang kuat, pada kenyataannya keduanya mengalami penurunan. Jika seseorang berbicara buruk, hari itu situasi seluruh benua akan tiba-tiba berubah. Dalam kerajaan Balak ada 2 kota terpenting, satu adalah ibu kota Raja Balak Kundela Kota Balake, di sini adalah jantung dari politik dan industri seluruh kerajaan Balake. Dan kota lainnya terletak di lumbung kaya di dalam perbatasan kerajaan Balak yang disebut kota Suotuo. Kedua kota ini memiliki garnisun besar, dan merupakan prioritas tertinggi seluruh kerajaan. Kota Suotuo adalah kota besar, hal ini dapat dilihat dari Aula Roh yang dialokasikan sebagai Aula Roh Tuhan peringkat ketiga. Saat ini baru lewat tengah hari, terik matahari bersinar terik, di gerbang barat kota Suotuo memasuki 2 pemuda. Dilihat dari penampilannya, mereka berdua hanya tampak berusia 10 tahun, tidak membawa barang bawaan, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Pakaian anak laki-laki itu sederhana, tampak seperti berusia 12 atau 13 tahun, tingginya sekitar 1,70 meter, mengenakan pakaian segar berwarna biru pucat, sangat rapi. Di pinggangnya ada ikat pinggang dengan 24 keping batu giok, rambut hitam menjuntai ke bahu, fitur wajah meskipun tidak dianggap tampan, membuat orang muda bergaul dengan perasaan. Di sudut mulutnya dia terus tersenyum tipis. Jika mengatakan tentang anak laki-laki itu terlihat lembut dan biasa saja, maka gadis di sampingnya terlihat tidak biasa. Rambut panjang hitam halus seperti sutra disisir menjadi jalinan kalajengking yang rapi, meskipun itu kepang, itu masih menjuntai ke punggung bawahnya, dibandingkan dengan anak laki-laki itu dia pasti masih sedikit lebih tinggi, mengenakan pakaian merah muda kecil, menutupi sosoknya sudah mulai berkembang, jika berbicara tentang payudara masih dikatakan kurang berkembang, tetapi pinggangnya yang kecil dan ramping dapat menyebabkan kecemburuan wanita yang tak terhitung jumlahnya. Kakinya yang tinggi dan ramping terbungkus celana panjang, proporsi rasio emas yang sempurna, meskipun usianya tampak tidak tua, wajahnya masih kekanak-kanakan, tetapi pantat kecil yang bulat sempurna sudah agak diisyaratkan. Bentuk alami dari alis melengkung, sepasang mata besar yang cerah dan cerdas yang cocok dengan wajah kecil yang agak bulat lembut dan adil, tidak hanya cantik, juga memberi orang perasaan yang agak menawan, kata cantik sepertinya dibuat untuk mengukurnya. Anak laki-laki yang berdiri di sisinya, telah lama disembunyikan oleh pancaran cahaya tak berwujudnya. Gadis itu mengangkat tangannya, menyeka dahinya yang sedikit lembab, dan dengan agak menggerutu berkata, "Akhirnya mencapai kota Suotuo ini. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Grandmaster berpikir, jelas beberapa akademi Master Roh tingkat menengah menyatakan bahwa mereka akan merekrut kami tanpa syarat, namun dia meminta Anda untuk datang mengikuti ujian di sini pada saat itu bahkan tidak memisahkan nilai akademi." Bocah itu tersenyum kecil sambil berkata, "Guru meminta saya untuk datang mengikuti ujian, tetapi tidak meminta Anda untuk datang, siapa yang meminta Anda untuk bersikeras mengikuti? Untungnya kerajaan Balak berbatasan dengan wilayah Fasinuo, jika tidak Anda harus lebih banyak mengeluh." Gadis itu menatap dingin pada bocah itu, benar-benar tanpa hati nurani, "Semuanya bukan demi kamu. Siapa yang memintamu menjadi kakakku? Pokoknya lusa kita bisa mengikuti ujian. Tidak peduli apa,
kamu harus menemaniku bermain di kota Suotuo selama 2 hari ini, sembuhkan luka di hatiku yang kecil dan muda. Bocah itu tidak bisa menahan tawa dan berkata, kakak perempuan tertinggi Akademi Nuoding yang tangguh selama 6 tahun berturut-turut, masih memiliki hati yang muda dan kecil. Biarkan adik-adikmu melihat itu, aku tidak tahu apakah mereka akan segera pergi melompat ke sungai. Anak laki-laki dan perempuan ini, persis Tang San dan Xiao Wu dari Akademi Master Roh Utama Nuoding. Waktu 5 tahun telah berlalu, dan mereka akhirnya berhasil lulus dari Akademi Master Roh Utama Nuoding. Tentu saja dengan bakat mereka, Akademi Nuoding bermaksud untuk merekomendasikan agar mereka segera memasuki Akademi Master Roh tingkat menengah, bahkan sampai beberapa akademi terkenal mengeluarkan surat undangan, memberikan banyak tempat untuk dipilih. Tapi Grandmaster meminta Tang San menolak undangan, dan pergi ke tempat selatan kota Suotuo yang dikenal sebagai Akademi Shrek untuk masuk ujian. 6 tahun instruksi, tentang Grandmaster, Tang San sejak lama sudah menghormatinya seperti seorang ayah, apalagi memahaminya, apa yang diminta Grandmaster untuk melakukan ini tentu untuk kebaikannya. Karena itu, dia menurut tanpa ragu sedikit pun. Selama 6 tahun terakhir, hubungan Tang San dan Xiao Wu sejak lama menjadi dekat seperti saudara kandung. Jika Tang San memilih di sini, maka Xiao Wu secara alami juga mengikuti. Ketika meninggalkan akademi, Grandmaster memberitahu Tang San bahwa dia harus pergi ke ibu kota kekaisaran, lalu setelah itu akan datang mencari mereka. 6 tahun di Nuoding, bagi Tang San adalah 6 tahun yang sangat kaya, kelas pagi, kerja siang, kultivasi malam, praktis tanpa waktu luang. Pada usia 12 tahun dia sudah tidak lagi terlihat seperti aslinya yang terlihat lemah. Bekerja di bengkel setiap hari, memberinya fisik yang sehat dan kuat, meskipun memandangnya dia tidak bisa dianggap agung, tubuh yang ditutupi oleh pakaian segar itu penuh dengan otot kekuatan ledakan. Xiao Wu cemberut berkata, bagaimanapun, apakah kamu berjanji? Tang San tertawa, berkata, seperti yang kamu inginkan. Hanya, setelah bepergian sejauh ini, tidakkah kamu lelah? Pertama-tama kita harus mencari tempat tinggal dan berbicara lagi. Juga hampir tengah hari, jadi makan dulu, kan? Xiao Wu tersenyum berkata, ini hampir benar. Tang San sangat jarang menentang kata-katanya. Sejak kedua orang itu menjalin hubungan saudara kandung, dia selama ini merawatnya seperti kakak laki-laki. Meskipun dia sangat sibuk, pertimbangan yang ditampilkan secara tak terduga masih memberi Xiao Wu perasaan yang menyenangkan. Kota Suotuo dibandingkan dengan kota Nuoding harus jauh lebih besar, dan tentu saja juga harus jauh lebih hidup. Di jalan, di mana-mana terlihat tentara berpatroli, arus orang yang ramai berlalu lalang tanpa henti. Keduanya pertama hanya makan beberapa hal kecil, dan setelah itu mencari tempat tinggal. Segera Xiao Wu menemukan hotel yang sangat unik. Hotel ini setinggi 3 lantai, dan meskipun ukurannya tidak bisa dianggap terlalu besar, dekorasi luarnya benar-benar merah mawar. Seluruh gaya bangunan hotel seperti mawar besar, sangat mudah dapat memberikan perasaan tertentu kepada orang yang melihatnya. Rose Hotel, Little Sun, kita akan tinggal di sini. Xiao Wu menunjuk. Tang San tidak perlu berkata, aku mendengarmu. Bekerja beberapa tahun ini, menambah tunjangan yang diberikan oleh Spirit Hall, dia sekarang dapat dianggap memiliki sedikit tabungan. Xiao Wu tidak pernah peduli dengan jumlah uang, menghabiskan banyak uang, jadi agar tidak membiarkannya mengeluarkan uang terlalu banyak, dia membiarkan Tang San menahan penghasilannya, membiarkannya menyimpannya. Setelah dia mengendalikan beberapa, dia masih bisa menghemat sedikit. Masuk ke Rose Hotel, sensasi pertama adalah aroma wangi mawar, aroma yang menembus jauh ke dalam hati dan membawa perasaan hangat yang agak tersembunyi, membuat hati orang-orang terbebas dari rasa khawatir. Dekorasi interior hotel hanya memiliki 3 jenis warna, putih, perak dan merah mawar, hangat dan unik, sangat mudah memberikan perasaan yang baik kepada orang-orang. Tang San berjalan di depan konter, masalah Anda memberi kami 2 kamar. Petugas di belakang konter buru-buru berdiri, melihat Tang San, sekali lagi menatap Xiao Wu, matanya menunjukkan cahaya iri, Tuan, haruskah itu benar-benar 2 kamar? Tang San mengangguk, apakah ada yang salah? Mata petugas menunjukkan beberapa ketidakpastian, maaf. Kami hanya memiliki 1 kamar yang tersisa di sini. 1 ruangan. Tang San mengerutkan kening, sebagai orang 2 masa kehidupan, sedikit waktu berbagi tempat tidur dengan Xiao Wu tidak terasa signifikan, tetapi bagaimanapun juga sekarang keduanya secara bertahap menjadi sosok dewasa,
dia masih bisa dengan jelas mengingat kata-kata tentang tidak langsung, kontak antara pria dan wanita. Petugas itu berkata dengan penekanan, ya, hanya satu. Bagaimanapun Anda merasa nyaman, semua kamar kami sangat besar, dan fasilitasnya memiliki semua yang diharapkan, lebih dari cukup untuk menginap 2 orang. Berbicara, dia juga memberikan ekspresi kepada Tang San yang hanya bisa dirasakan dan tidak dijelaskan dengan kata-kata. Tentu saja, Tang San tidak dapat memahaminya. Xiao Wu berkata dengan senyum lebar, satu kamar itu baik-baik saja. Ketika kita berada di Nuoding, bukankah kita selalu tinggal di asrama yang sama? Seperti ini, kita masih bisa menghemat sedikit uang untuk membeli pakaian yang indah. Tang San tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, dia bukan orang yang keras kepala, paling buruk dia akan tidur di lantai, di malam hari juga akan berkultivasi. Itu bisa menjadi tidur terbaik. Baiklah, aku akan menyusahkanmu untuk memberiku kamar ini. Tepat ketika petugas membantu Tang San menertibkan formalitas, sebuah suara entah dari mana menyela tindakan petugas. Ku bilang, ruangan ini seharusnya milikku, kan? Tang San dan Xiao Wu secara bersamaan berbalik untuk melihat, hanya untuk menemukan 3 orang muncul di belakang mereka, berjalan menuju konter. Ketiga orang ini adalah satu pria dan 2 wanita. Kedua gadis itu berpakaian indah, tampak berusia 17 atau 18 tahun, sosok tinggi dan ramping, dibandingkan dengan Xiao Wu masih harus sedikit lebih tinggi, tetapi yang paling mengejutkan, fitur mereka secara tak terduga persis sama, mereka sebenarnya kembar. Tapi, tatapan Tang San tidak jatuh pada 2 wanita cantik yang menakjubkan itu, yang menarik perhatiannya adalah pria yang berjalan di tengah. Pria itu tingginya sekitar 1,80 meter, dibandingkan dengan dia akan menjadi setengah kepala lebih tinggi, tampak tidak tua, bahkan sampai-sampai dia harus sedikit lebih muda dari 2 wanita muda di belakangnya, bahu lebar, tampan dan agak tegas, sehelai rambut emas panjang tergerai di belakangnya, jatuh hampir ke pinggangnya. Rambutnya tidak keriting, dan tergerai lurus ke bawah. Yang paling menarik perhatian adalah matanya, itu adalah sepasang mata jahat, kedua matanya secara tak terduga memiliki pupil kembar. Di dalam mata biru tua itu ada tatapan yang sangat dingin, semacam dingin es yang berkembang dari lubuk hati, cahaya jahat berkilauan, di antara kelopak mata yang setengah terbuka, di bawah tatapannya, seluruh tubuhnya terasa seperti tertusuk pedang tajam. Dengan fitur yang sangat tampan yang cocok dengan sepasang mata seperti ini, pria seperti ini, dimanapun akan menjadi fokus perhatian orang. Dia sangat kuat, ini adalah pikiran pertama Tang San setelah melihat orang ini. Wanita muda kembar itu memegang lengan pria murid kembar itu, dia juga tidak memperhatikan Tang San, tatapannya setelah menyapu tubuh Xiao Wu, memancarkan jejak cahaya yang heran, tapi ini hanya secercah yang lewat, tidak lebih. Berjalan di depan konter, melihat petugas, pemuda itu berkata, "Kamu baru saja tiba, kan? Tidak sadar meninggalkan satu kamar di sini untukku." Petugas itu tercengang sejenak, dan dengan ragu bertanya, "Anda?" Pria murid kembar itu dengan agak tidak sabar berkata, "Panggil manajermu." Petugas di bawah tatapan pria murid kembar itu, jantungnya terasa dingin, buru-buru masuk kembali untuk memanggil atasannya. Tang San dengan dingin berkata, "Kakak laki-laki, sepertinya kita di sini dulu." Pria murid kembar itu bahkan tidak menoleh, hanya dengan dingin berkata, "Jadi apa?" Dia biasanya tidak menghadapi orang yang menjelaskan. Temperamen Tang San dianggap ringan, tetapi Xiao Wu tidak bisa diganggu dengan baik. Dalam sekejap dia sudah datang ke sisi Tang San, tidak bagaimana, jadi enyahlah. Pria murid kembar itu akhirnya berbalik, tatapan jahat sedingin es jatuh pada Xiao Wu, mengangguk, "Bagus sekali, untuk waktu yang sangat lama tidak ada seorang pun yang berani berbicara seperti ini kepadaku. Tubuhmu juga memiliki fluktuasi kekuatan roh, seharusnya roh tuan-tuan. Kemudian kalian bersama-sama, jika menyerang saya akan segera pergi, jika tidak, tolong tunjukkan sekaligus screaming ini." Mendengar kata-kata pria murid kembar, wanita muda kembar di sisinya tidak bisa menahan senyum konyol, tampaknya tidak sedikit khawatir, dengan manis melepaskan lengan murid kembar itu, mundur ke satu sisi. Tepat pada saat ini, petugas sebelumnya sudah mengeluarkan seorang pria paruh baya dari belakang. Dia jelas telah mendengar dialog pria murid kembar itu dengan Tang San dan Xiao Wu, wajahnya memasang ekspresi cemas, biarkan aku bicara, sama sekali tidak berkelahi. Pria murid kembar itu memberinya tatapan miring, "Manajer Wang, Anda saat ini lebih ingin berbisnis, ah." Manajer Wang menyeka keringat di kepalanya,
sambil tersenyum berkata, Tuan Muda Dai, dengan segala cara jangan katakan begitu, itu semua bawahan yang tidak baik. Anak ini baru datang kemarin, tidak mengetahui aturan, tolong permisi, tolong permisi. Saya akan segera mengatur kamar untuk Anda. Berbicara, dia menoleh ke arah Tang San dan Xiao Wu, seluruh wajahnya meminta maaf mengatakan. Maaf, dua pengunjung. Kamar itu dipesan oleh Tuan Muda Dai, silakan pilih toko lain. Jika itu sesuai dengan temperamen Tang San, dia akan membiarkannya. Dengan begitu banyak hotel, dia tidak peduli untuk berganti toko. Tetapi temperamen Xiao Wu dimotivasi oleh keinginan untuk melihat dunia dalam kekacauan dan tidak akan dengan mudah berkompromi. Kami tidak akan menyerah, jadi apa? Makhluk-makhluk yang sombong. Jangan kira kami akan diganggu karena kami masih muda. Tuan Muda Dai mendengus dingin, bahkan jika kamu ingin menyerah, itu juga tidak mudah, mengutukku, ingin pergi tidak bisa terjadi. Tuan Muda Dai, Anda. Manajer Wang sangat cemas, wajahnya memiliki ekspresi memohon. Mata Tuan Muda Dai memancarkan cahaya yang tajam, lebih sedikit omong kosong. Pertimbangkan semua kerusakan pada saya. Dulu dianggap sebagai pemimpin kakak perempuan Akademi Nuoding, Xiao Wu melihat sisi lain dengan ekspresi arogan seperti ini, segera akan bergegas keluar dan memukul. Tang San menangkap bahu Xiao Wu, serahkan padaku. Xiao Wu dengan tidak puas berkata, mengapa? Saya akan melakukannya sendiri, saya akan memukulnya sehingga ibunya bahkan tidak mengenalinya. Tang San mengerutkan alisnya, berkata, sebagai seorang gadis, bahasa Anda harus sedikit lebih rapi. Apakah Anda lupa apa yang saya katakan sebelumnya? Saya akan selalu melindungi Anda. Ini adalah masalah antara laki-laki. Dia tidak membiarkan Xiao Wu pergi berperang, pertama karena dia merasa pihak lain tangguh, takut Xiao Wu akan datang untuk menyakiti. Kedua, jika mereka benar-benar kalah, dia lebih suka dipermalukan sendiri, tidak bisa membiarkan Xiao Wu dipermalukan oleh pihak lain. Mendengar kata-kata, aku akan selalu melindungimu, ekspresi marah Xiao Wu santai, menatap Tang San dia berkata, kalau begitu kamu hati-hati. Tidak perlu berdebat, kataku, kalian berdua bersama. Tuan Muda Dai berkata dengan tidak sabar. Tang San yang bebas dari kesombongan dan kesombongan mengambil 2 langkah ke depan, mohon beritahu saya. Tuan Muda Dai dengan cahaya jahat di matanya, tinju kanannya tiba-tiba terangkat, mengiringi serbuan frontal, langsung menyerang dada Tang San. Gerakannya sangat sederhana, tanpa perkembangan apapun, tapi ekspresi Tang San berubah. Karena momentum tinju lawan dalam sekejap sudah mencapai efek puncak kekuatan fisik dan kecepatan. Tanpa pengalaman tempur yang berlimpah, bagaimana mungkin beat ini juga mungkin terjadi. Kali ini Tang San sama sekali tidak bisa mundur, momentum lawan bisa tiba-tiba naik, jadi hanya akan menyebabkan kekuatan tinju ini semakin meningkat. Karena itu, dia tidak hanya tidak mundur, sebaliknya bergerak maju. Kaki kanan dalam sekejap maju selangkah, langkah ini memotong sejauh 3 meter, segera mendekati lawannya. Tujuan Tang San sangat sederhana, ia harus mengganggu ritme ofensif lawan. Demikian pula memegang tangan kanannya, tangan Tang San dalam sekejap mata menjadi halus dan putih susu seperti batu giok. Dengan suara peng yang teredam, tubuh bergegas ke depan Tuan Muda Dai tiba-tiba berhenti, tetapi Tang San secara tidak terkendali harus mundur 4 atau 5 langkah ke belakang untuk dapat berhenti. Mata Tuan Muda Dai mengungkapkan cahaya yang mencengangkan, dia jelas tidak pernah memikirkan hal ini di hadapannya yang terlihat seperti dibandingkan dengannya, masih harus beberapa tahun lebih muda junior akan mampu menghentikan tinjunya. Membuat Tuan Muda Dai paling tercengang adalah tinju Tang San, dalam kekuatan serangan dia jelas memegang keuntungan, tetapi saat ini tangan kanannya sakit sampai terbelah, tinju Tang San tampaknya sekeras tembaga yang dicetak pada besi cor. Apakah Tang San tidak juga heran? Orang harus tahu, tinjunya tidak hanya mencakup kekuatan internal keterampilan surga misterius, tetapi kekuatan fisiknya sendiri juga tidak sesuai dengan usianya, bekerja sebagai pandai besi selama bertahun-tahun membuat kekuatan fisiknya jauh di atas rata-rata orang, menambah misterius. Sifat jade tangan, 3 keuntungan besar pencampuran, dan dia masih kalah. Kekuatan fisik lawannya sangat kuat, tetapi bukan kekuatan ganas semacam itu, melainkan kekuatan yang dipadatkan, seolah-olah semua kekuatan fisik yang dimilikinya diringkas menjadi seukuran kepalan tangan, dalam sekejap meletus dalam kekuatan mengejutkan yang telah menyebabkan ki dan darah di tubuh Tang San bergolak. Bagus. Mampu menerima tinjuku, kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi lawanku.
Tuan Muda Dai dengan dingin berteriak, tubuh kembali beraksi. Kali ini, serangannya tidak sesederhana itu, seluruh orangnya terbang ke depan, langsung mencapai Tang San, 4 anggota badan dengan aneh menyebar terbuka, tampak seperti seluruh tubuh ke atas dan ke bawah penuh dengan celah, tetapi keempat anggota tubuhnya bergerak sedikit, tampaknya memiliki gerakan selanjutnya yang tak terbatas. Ekspresi Tang San sudah menjadi sangat mengesankan, kedua lutut sedikit ditekuk, jari kaki secara bersamaan menekuk ke dalam, lengan kiri dari luar berputar ke dalam, lengan kanan dari dalam mendorong keluar, mengadopsi postur yang sangat aneh. Serangan Tuan Muda Dai ini bisa dikatakan sebagai keterampilan unik yang membuat namanya terkenal, terlepas dari bagaimana lawan mencoba menahan serangan itu, dia memiliki banyak metode untuk merespons. Di dalam gerakan yang tampaknya penuh dengan celah itu terkandung teknik serangan yang mendalam, keempat anggota badan bisa berubah menjadi senjata. Tetapi ketika serangannya siap untuk dibuka, secara tak terduga, kekuatan tak berwujud datang dari bawah. Kekuatan itu tampak sangat ulet, tanpa kekuatan benturan yang kuat, tetapi ketangguhan murni. Tuan Muda Dai berada di udara tanpa tempat untuk meminjam kekuatan, jadi hanya merasakan tubuhnya yang terkejut karena keterkejutannya dibawa untuk menyimpang dari jalur aslinya oleh kekuatan itu, jatuh ke satu sisi, serangannya secara alami kehilangan tujuannya. Apa kekuatan ini? Pikiran kagum melintas di benak Tuan Muda Dai. Tapi pengalaman bertarungnya sangat melimpah, dengan pinggang harimau berputar di udara, tubuh berputar ke samping, dia dengan kuat mendarat di tanah. Tetapi pada saat ini, serangan Tang San dimulai. Dia memilih saat yang tepat, tepatnya pada saat kaki Tuan Muda Dai mendarat, yang juga merupakan saat yang paling sulit untuk mengeluarkan kekuatan. Menggunakan Ghost Shadow membingungkan trek, tampak seperti 3 langkah terputus-putus. Tang San sudah mencapai sisi Tuan Muda Dai, kedua telapak tangan secara bersamaan bertepuk tangan, bergerak menuju kedua bahu Tuan Muda Dai. Di mata Tuan Muda Dai memancarkan cahaya jahat, keempat murid itu tampak berkilauan secara bersamaan. Dengan suara embusan napas, kedua bahu mengangkat bahu ke belakang, kedua tinju kemudian menyerang, mengangkat secara bersamaan, dan menyerang siku Tang San. Kekuatan tinju pantang menyerah di udara berulang kali mengeluarkan retakan yang terdengar, orang bisa melihat kedua tinju ini mengandung kekuatan fisik yang hebat. Pada saat yang sama saat kedua tinju menyerang, kaki kanan Tuan Muda Dai terangkat dalam sekejap, di bawah keadaan jarak dekat ini, dia tiba-tiba menendang langsung ke dagu Tang San, orang bisa melihat seberapa bagus fleksibilitasnya. Apakah sepasang tinju atau kaki kanannya, terkena satu serangan, karena dia melebihi kekuatan serangan Tang San, dia akan segera membuat Tang San kehilangan kekuatan bertarung. Tapi, bisakah Tang San membiarkannya mendapatkan keinginannya? Jangan lupa, ini bisa menjadi spesialisasi Tang San. Telapak tangan yang mendorong ke bawah ke arah kedua bahu Tuan Muda Dai kehilangan tujuan bersama dengan sisi lain menarik bahunya, tetapi tangan Tang San tidak menarik, hanya secara bersamaan mengusap ke bawah. Di area yang disapu, kekuatan tersembunyi yang kuat yang dirasakan Tuan Muda Dai sebelumnya muncul sekali lagi, dan lengan atasnya sekaligus didorong kedua sisi. Kedua tinju yang meledak juga melirik lengan Tang San ke samping, tidak dapat mencapai tujuan mereka. Pada saat yang sama menyeka dengan kedua tangan, kaki kiri Tang San dalam sekejap melangkah ke depan satu langkah, tubuh condong ke satu sisi, bahu menyerang langsung ke dada Tuan Muda Dai. Dia dengan cara ini menyamping, juga pada saat yang tepat membiarkan anak muda Master Dai menendang kaki itu, semuanya tampak diperhitungkan dengan baik. Saat ini, kaki Tuan Muda Dai, sudah tanpa ruang untuk menghindar, juga mengalami serangan pihak lain dengan kedua tangan menghapus kekuatan fisik, dan segera berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dengan suara peng yang teredam, bahu Tang San tiba-tiba menabrak dada Tuan Muda Dai, saat wanita muda kembar yang menonton berteriak ketakutan, tubuh Tuan Muda Dai dalam sekejap terbang kembali, menghadap ke atas, mengeluarkan gerakan jungkir balik ke belakang, terbang keluar tidak kurang dari 5 meter sebelum jatuh. Tang San tanpa menindaklanjuti, dengan tenang menatap Tuan Muda Dai yang jatuh ke tanah. Dari bersentuhan dengan semangat pihak lain yang dia tahu, dia tentu saja tidak memiliki banyak keuntungan. Saat dia dipukul, otot-otot dada Tuan Muda Dai tiba-tiba menjadi keras seperti besi. Meskipun karena keuntungan Tuan Muda Dai terlempar, dari pertemuan keras itu bahunya sendiri juga terasa sakit. Ekspresi Tuan Muda Dai agak malu, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa barusan dia menganggap enteng musuh. Pemuda ini tampak seperti dibandingkan dengan dia masih harus beberapa tahun lebih muda sebelum dia, kekuatan yang sebenarnya jauh lebih besar dari apa yang dia bayangkan.
Masih mau lanjut? Tang San dengan tenang bertanya. Mata jahat Tuan Muda Dai naik. Tentu saja. Sangat bagus. Anda dapat memaksa saya untuk menggunakan kekuatan roh. Kompetisi ini sudah menjadi kerugian saya. Namun, mengukur kekuatan dengan benar terhadap Anda beberapa kali, bagaimana mungkin saya tidak mau? Hasil kompetisi, setelah itu hari ini saya berikan ruangan ini kepada Anda. Mata jahat Tuan Muda Dai tidak mengungkapkan kemarahan dan kebencian, tetapi semacam cahaya aneh, jika bersikeras menggunakan kata-kata untuk menjelaskannya. 4 kata, sensasi perburuan, mungkin yang paling cocok. Ekspresinya saat ini seperti melihat seorang wanita cantik, bahu bergetar dengan teliti, kedua lengan terangkat. Mata Tang San juga berangsur-angsur cerah. Dia menyadari, Tuan Muda Dai di depannya adalah sama, jika sebelum memanggilnya dengan sikap menghina yang dingin, maka, dia saat ini dipenuhi dengan antisipasi pertempuran yang berapi-api. Harimau putih, peningkatan tubuh. Lapisan cahaya pucat yang intens tiba-tiba meletus dari seluruh tubuhnya, kedua lengan Tuan Muda Dai secara bersamaan menyebar ke kedua sisi, membuang dadanya, seluruh kerangka tubuh membuat suara retak, otot-otot tiba-tiba membengkak, mengisi pakaian ke titik meledak. Setiap otot di bawah pakaian menjadi sangat berbeda, bahkan suasana di sisinya tampaknya sudah menjadi mudah tersinggung. Kepala penuh rambut pirang dalam sekejap mata berubah menjadi hitam dan putih bergantian. Putih merupakan mayoritas, dalam beberapa kunci hitam yang sangat jelas. Di dahinya muncul 4 garis samar, 3 horizontal dan 1 vertikal, tepat untuk membentuk karakter Raja. Tangannya paling banyak berubah, tidak kurang dari 2 kali ukuran dibandingkan sebelum berubah. Bulu putih menutupi seluruh punggung tangan, menembak dari 10 jari cakar pendek seperti belati terus-menerus terentang dan menarik diri dari dalam tangan. Setiap cakar seperti ujung pisau, panjangnya tidak kurang dari 8 cun. Berkilauan dengan sinar redup yang menyilaukan. Tubuh Tuan Muda Dai perlahan-lahan membungkuk, 4 pupil semuanya menjadi sangat biru, membuat orang merasa seperti mesin pembunuh. Di bawah kakinya, 3 cincin cahaya berkilauan muncul berturut-turut, dengan tenang naik, 2 kuning dan 1 ungu, cincin roh bergerak, kekuatan roh yang melonjak membentuk seperti gelombang dan meledak. Cincin roh 1000 tahun. Xiao Wu berteriak ketakutan, ekspresinya langsung agak bingung. Ingin maju untuk bertarung bahu-membahu dengan Tang San, tetapi dihentikan oleh Tang San. Di antara cincin roh, putih melambangkan 10 tahun, kuning melambangkan 100 tahun, ungu melambangkan 1000 tahun. Pemuda ini sebelum mereka disebut Tuan Muda Dai, sebenarnya sudah memiliki cincin roh ketiga, dan juga di antara mereka masih memiliki keberadaan 1000 tahun. Orang harus tahu, melihat ke permukaan, usianya dibandingkan dengan Tang San dan Xiao Wu hanya 3 atau 4 tahun lebih tua, itu saja. 3 cincin roh berarti bahwa peringkat Tuan Muda Dai setidaknya telah mencapai 30, juga untuk mengatakan, dia adalah seorang tetua roh, dan merupakan seorang tetua roh pertempuran yang memiliki roh binatang yang kuat. Dai Mubai, roh harimau putih, tetua roh pertempuran peringkat 37. Mohon beritahu saya, di antara kekuatan yang mendominasi, Dai Mubai mengumumkan semangat dan pangkatnya, ini mewakili sebuah D.E.S.I.R.E untuk tantangan formal. Sebelum tekanan yang luar biasa, Tang San juga mulai menjadi berbeda, impuls kekerasan yang tersembunyi jauh di dalam hatinya secara bertahap muncul, mata ditutupi oleh lapisan ungu samar, perlahan mengangkat tangan kanannya. Cahaya biru tua tiba-tiba melonjak keluar, sekelompok rumput biru tua tiba-tiba tumbuh dari telapak tangannya, setiap helai rumput sangat renggang, tetapi di permukaan ditutupi dengan garis ular, bilah rumput tidak lagi memiliki bentuk datar sebelumnya, tetapi menjadi silindris, dan jika diperhatikan dengan seksama, orang dapat melihat dengan jelas pada bilah-bilah rumput ini, ditutupi dengan duri-duri kecil yang halus. Cahaya putih susu naik dari seluruh tubuh Tang San, dan seolah-olah bilah rumput biru tua itu menerima rangsangan yang tiba-tiba membesar, dalam sekejap mata sudah menjadi setebal lengan seseorang, seperti rotan. Garis ular hitam berkilauan dengan cahaya redup, bergerak cepat seperti 10 ular besar berputar di sekitar tubuh Tang San. 2 cincin roh kuning secara bersamaan bangkit dari bawah. Kaki Tang San, mengorbit tubuhnya. Tang San, roh, rumput perak biru, Grandmaster roh alat peringkat 29. Mohon beritahu saya, alis Dai Mubai yang seperti rambutnya telah memutih sekaligus, semangatmu hanya rumput perak biru. Tang San mengucapkan kata-kata asli Grandmaster, tidak ada roh yang tidak berguna, hanya guru roh yang tidak berguna.
Sejak Tang San memasuki Akademi Master Roh Utama Nuoding, Dai Mubai adalah roh kuat kedua yang dia temui. Awalnya hanya dekan Akademi Nuoding, di bawah undangan Grandmaster pada saat itu membantunya bersama-sama mendapatkan cincin roh kedua yang mengungkapkan kekuatan sebenarnya dari leluhur roh alat peringkat 42. Tapi usia dekan itu sudah lebih dari 50 tahun, dan Dai Mubai sebelum dia, mungkin berusia 16 atau 17 tahun, itu saja. Tidak heran dia mengandalkan kekuatan fisik dan kekuatan internal menambah tangan giok misterius ketika pertama kali bertabrakan dengannya gagal. Ini adalah kesenjangan mutlak dari kekuatan fisik. Orang di depannya ini, bisa dikatakan sebagai lawan paling tangguh yang pernah dihadapi Tang San. Tang San sangat jelas tentang perbedaan besar dari satu cincin roh, terutama ketika cincin roh ketiga lawannya adalah tingkat 1000 tahun. Apakah menambahkan properti dan kemampuan? Itu semua bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh kedua cincinnya. Pertarungan ini, Tang San tanpa kepastian, mungkin, biarkan dia menggunakan kemampuannya yang paling rahasia, dia kemudian bisa memiliki kekuatan untuk bersaing. Diucapkan dengan baik, tidak ada roh yang tidak berguna, hanya guru roh yang tidak berguna. Saya telah diinstruksikan, roh rumput perak biru milikmu ini sangat aneh. Dai Mubai bergerak, setelah peningkatan tubuh roh, dia tampaknya benar-benar menjadi orang lain. Rambut putih baru saja berkibar, tubuhnya yang penuh dengan kekuatan ledakan sudah mencapai di depan Tang San. Kedua tangan cakar 10 jari secara bersamaan muncul, menyapu ke arah tubuh Tang San. Tang San praktis tanpa ragu-ragu mundur secepat kilat, menggunakan Ghost Shadow membingungkan Trek, menghindari serangan Dai Mubai dengan lebar rambut, dan secara bersamaan, roh rumput perak biru yang dilepaskannya juga sangat cepat naik. Lingkaran tanaman merambat tebal biru dan hitam berputar keluar, dari segala arah melonjak menuju tubuh Dai Mubai. Tapi Tang San sendiri, seperti dia bersembunyi di antara tanaman merambat, menghilang dengan tenang. Di mata jahat Dai Mubai, cahaya bersinar terus-menerus, seluruh tubuh ditutupi oleh kekuatan roh yang melonjak, kedua tangan menari di bawah, tanaman merambat bergegas ke sisinya satu persatu dipotong terbuka. Dia awalnya bermaksud untuk langsung memotong tanaman merambat tebal rumput perak biru ini, tetapi dia menyadari dengan kaget, tanaman merambat ini secara tak terduga sangat tangguh, dengan tambahan cakar harimau kekuatan roh peringkat 37 saat mengayunkan tanaman merambat yang hanya bisa dia potong di tengah jalan, dan tidak dapat sepenuhnya terlepas. Tetapi dalam waktu yang sangat singkat dari tanaman merambat yang meninggalkan jangkauan cakar harimau, itu bisa dengan cepat menyembuhkan dirinya sendiri. Aroma teh manis yang samar menyebar di antara tanaman merambat. Tanaman merambat ini tampaknya tidak ada habisnya, tak henti-hentinya mengalir keluar dari segala arah, meskipun kekuatan dan kecepatan Dai Mubai keduanya meningkat secara substansial di bawah pengaruh roh, dia masih tidak bisa keluar dari jangkauan tanaman merambat. Ini rumput perak biru. Dai Mubai sangat terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa perak biru bisa sekuat ini. Lawan dibandingkan dengannya memiliki satu cincin roh yang lebih sedikit, namun rumput perak biru dapat menjeratnya untuk sementara. Jika cincin roh mereka sama, maka pertarungan ini akan berakhir, pemenang akan sangat sulit untuk diceritakan. Dai Mubai tidak pernah menjadi orang yang sabar, dan cintanya untuk mengungguli orang lain sangat kuat. Tatapan tajamnya tiba-tiba bersinar, mata jahat Dai Mubai tiba-tiba menjadi putih, di antara tiga cincin roh di seluruh tubuhnya. Cincin roh pertama tiba-tiba terpancar sangat, mengambil bentuk penutup cahaya putih, menghalangi tanaman merambat di sekitarnya sehingga tidak bisa mendekati tubuhnya. Segera setelah itu, cincin roh kedua di tubuhnya juga bersinar, cahaya putih besar dalam sekejap mengembun, menemani Dai Mubai auman harimau, dan bola cahaya putih susu keluar dari mulutnya. Kemampuan yang ditambahkan oleh dua cincin roh pertama Dai Mubai, secara terpisah White Tiger Shield Body Barrier serta White Tiger Intense Light Wave, sekarang diluncurkan secara bersamaan, secara instan membuka kekuatan mengerikan mereka. Melihat dari luar, tubuh Dai Mubai sudah dikelilingi oleh tanaman merambat yang sangat besar, tetapi tepat ketika Xiao Wu sedikit mengendurkan napasnya, tiba-tiba, cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya dari celah-celah tanaman merambat tiba-tiba keluar, segera mengikuti, raungan tumpul tiba-tiba meledak. Rumput perak biru membentuk tanaman merambat yang tersebar rusak ke segala arah. Gelombang kejut yang hebat menyapu aula Rose Hotel dalam kekacauan total. Semangat menyatu dengan tuan rumah, ekspresi Tang San langsung memucat, mundur selangkah untuk bisa berdiri kokoh. Cahaya putih berangsur-angsur menghilang, mengungkapkan sosok agung Dai Mubai,
rumput perak biru compang camping juga mulai mengembun lagi di sisi Tang San, tetapi jumlahnya dibandingkan sebelumnya sudah jauh lebih sedikit. Tang San, kekuatan serangan roh binatang akan selalu lebih kuat dibandingkan dengan roh alat. Meskipun kekuatan rumput perak birumu mengejutkanku, pada akhirnya itu tetap tidak bisa menjepitku. Tang San tersenyum lemah, berkata, itu pasti. Tiba-tiba, di tubuh Tang San cincin roh kedua tiba-tiba bersinar, tubuh Dai Mubai tiba-tiba menegang sekaligus, lapisan tanaman merambat halus yang muncul di tubuhnya pada waktu yang tidak diketahui. Mengikuti pelepasan besar cincin roh kedua Tang San, dalam sekejap, flash tumbuh, dengan kuat mengikat tubuh Dai Mubai di dalamnya. Duri menusuk pada tanaman merambat meskipun hanya sangat pendek, terus-menerus diperketat membawa seluruh tubuh Dai Mubai sakit parah. Pada saat yang sama, ia menyadari tubuhnya tiba-tiba mulai mati rasa. Dahulu kala ketika Tang San masih belum mencapai peringkat ke-20, Grandmaster sudah memikirkan dengan baik dari jenis binatang roh apa cincin roh keduanya harus diburu. Cincin roh kedua Tang San berasal dari sejenis binatang roh sistem tumbuhan yang disebut anggur hantu. Cincin roh asimilasi tertinggi kedua cincin roh adalah 764 tahun. Cincin roh anggur hantu ini diperoleh Tang San, setidaknya melampaui 600 tahun kultivasi. Anggur hantu adalah sejenis binatang roh sistem tanaman yang sangat mengerikan. Ia memiliki racun saraf yang sangat kuat. Seseorang hanya perlu disengat oleh durinya yang menusuk, dan racun akan segera beredar, sampai larut menjadi air nanah, menjadi pupuk anggur hantu. Dan juga, apa yang paling ditakuti oleh para Master Roh, adalah kemampuan parasit tanaman anggur hantu. Ketika menyerang, ia akan dengan sendirinya mengirimkan benih kecil yang tak terhitung jumlahnya, langsung menempel pada tubuh korban. Tanaman anggur hantu saja memberikan kemampuan yang cukup, atau jika benih ini menyerap nutrisi yang cukup, mereka akan tumbuh di tubuh inang parasit, dan sebagai racun saraf menyebar dalam waktu singkat, efeknya akan sama. Memperoleh cincin roh anggur hantu lebih dari 600 tahun ini, bahkan jika itu adalah dekan Akademi Nuoding, leluhur roh alat peringkat 42 itu, juga membutuhkan banyak masalah, mengandalkan dirinya sendiri daripada roh yang saling menahan, tidak dapat dengan mudah menaklukkannya, membiarkan Tang San menyelesaikan serangan pembunuhan terakhir. Setelah mendapatkan cincin roh anggur hantu, sifat Tang San sendiri meningkat secara substansial di semua sisi, rumput roh biru menjadi lebih keras, dan juga berubah mirip dengan penampilan luar anggur hantu. Hanya warna dan pola berurat yang mempertahankan penampilan aslinya. Dan racunnya juga menjadi kelumpuhan saraf, efeknya sangat meningkat, bahkan jika di udara bau yang mudah menguap juga dapat menimbulkan efek tertentu. Dan kemampuan yang diberikan oleh cincin roh anggur hantu kepada Tang San, adalah parasit. Dengan menanamkan kekuatan roh, efek pengaktifan kemampuan parasit tanaman merambat hantu masih harus melampaui tanaman anggur hantu asli itu sendiri. Di bawah infus kekuatan roh, benih parasit akan tumbuh dalam sekejap, tidak dapat dijaga. Bisa dikatakan sebagai kemampuan kontrol yang sangat berbahaya. Ketangguhan kedua rumput perak biru, dari peringkat 37 Dai Mubai dengan bilah harimau putih tidak dapat sepenuhnya dipotong dapat dilihat, dia pada akhirnya masih meremehkan Tang San, meremehkan rumput perak biru, oleh karena itu di ujung jalan. Melihat Dai Mubai dengan cahaya heran di matanya, Tang San berkata, rumput perak biru saya beracun, sebelum Anda seharusnya menghirup beberapa, juga meluncurkan kemampuan serangan kekuatan spirit yang kuat untuk memotong ikatan rumput perak biru saya, adalah pasti menyebabkan darah dan ki internal Anda bersirkulasi lebih cepat, menyebabkan racun bekerja lebih cepat. Seperti ini, meskipun Anda sendiri tidak merasakan apa-apa, sebenarnya permukaan kulit sudah mulai agak mati rasa, tidak dapat menemukan benih parasit rumput perak biru. Karena itu, kamu kalah. Dai Mubai memandang Tang San, sekarang selain kepalanya, seluruh tubuhnya sudah terbungkus di bawah rumput perak biru, di mata jahatnya kilatan tak menyenangkan terus berkilau, bagus, rumput perak biru. Jika saya sama seperti Anda saja, memiliki dua cincin roh, maka saya benar-benar akan kalah, karena tubuh saya sudah mati rasa, sangat sulit untuk berjuang bebas dari rumput perak biru. Tapi, bagaimanapun juga dibandingkan dengan Anda, saya memiliki satu cincin roh lagi. Saya masih akan membiarkan Anda lihat kemampuan cincin roh ketigaku. Cincin cahaya ungu menyala dalam sekejap mata, di sekitar tubuh Dai Mubai udara menjadi terdistorsi. Mata jahatnya tiba-tiba berubah menjadi merah darah, segera mengikuti, rumput perak biru yang mengikat tubuhnya tiba-tiba melebar, dan dengan ledakan keras, semua rumput perak biru yang mengikatnya, yang terdiri dari biji rumput perak biru parasit,
benar-benar pecah berkeping-keping. Tubuh Dai Mubai, secara tak terduga tampaknya telah berubah untuk kedua kalinya. Tang San menarik napas dingin, apakah ini kemampuan cincin roh 1000 tahun?